Assalamualaikum, salam rahayu. Ketemu lagi di channel ini teman-teman. Kita masih tentang legenda tewas yang mengapati Gajah Mada di Tumiang, dan kita masih bercerita tentang kitab para raton. Kami berharap teman-teman menonton dulu video kami di part 89 sebelum edisi ini supaya mengerti maksud dan tujuan di episode ini. Dan apa yang kami sampaikan ini adalah dugaan yang kami pelajari selama ini. Dan teman-teman, karena selama ini terlalu banyak kisah di Nusantara ini berpatokan kepada kitab-kitab di tanah Jawa, sehingga kadang-kadang mengabaikan kitab dan sejarah yang ada di luar itu semua. Dan itulah kita akan lanjutkan tentang kitab para raton ini. Di episode ini kami akan memberikan sebuah judul, kenapa mitos di para raton dianggap sah, sementara mitos di luar para raton dianggap tidak sah. Pertanyaan ini menyentuh inti krusial dari masalah otoritas sejarah di Nusantara. Mari kita jelaskan secara jernih dan kritis. Pertama, kenapa dongeng dan mitos di para raton dipercaya, tapi kisah serupa di luar para raton sering dianggap tidak sah? Sekali lagi, kenapa dongeng dan mitos di para raton dipercaya, tapi kisah serupa di luar para raton sering dianggap tidak sah? Pertama, karena para raton sudah disahkan oleh sistem kolonial dan akademik awal. Para raton ditemukan dan pertama kali diterbitkan oleh para peneliti Belanda seperti Brandes, lalu dijadikan acuan utama karena ditulis dalam bahasa Jawa kuno, berisi silsilah raja-raja, yaitu kekuasaan resmi, cocok dengan segala agenda kolonial yang ingin memahami dan mengendalikan narasi kekuasaan lokal. Dengan kata lain, para raton diberi stempel otoritatif oleh para penguasa dan ilmuwan luar zaman itu, sehingga mitos di dalamnya seperti ramalan Jayabaya, kisah Ken Arok, dan sebagainya dianggap layak dikaji, walau isinya tidak kalah magis dan dongeng rakyat lainnya. Sekali lagi, walau isinya tidak kalah magis dengan dongeng rakyat biasanya. Padahal kisah itu kan banyak juga di luar. Lanjut. 2. Narasi luar para raton sering hidup di lisan rakyat, bukan tulisan raja. Kisah seperti kematian Gajah Mada di Tumihang, pengkhianatan Kebo Iwa, perlawanan Minangkabau, pengaruh Bairawa, Tantra, dan banyak lainnya. Kisah di Bali, semua itu sering diturunkan lewat tradisi tutur, babat lokal, atau hikayat daerah. Tapi karena tidak ditulis dalam bentuk manuskrip kerajaan, maka sering dianggap tidak akademis. Padahal justru di sanalah ingatan kolektif rakyat yang hidup. Kami ulang lagi. Semua kisah ini sering diturunkan lewat tradisi tutur babat lokal atau hikayat rakyat, tapi karena tidak ditulis dalam bentuk manuskrip kerajaan, maka sering dianggap tidak akademis. Padahal justru di sanalah ingatan kolektif rakyat yang hidup. Oke teman-teman, kisah-kisah mencatat sebuah sejarah. Tiap daerah itu berbeda-beda. Namun disinilah kita akan membahasnya. 3. Ada bias terhadap narasi pemenang. Para raton dan Nagara Kertagama, meski berbeda gaya, sama-sama lahir dari lingkaran dalam kekuasaan. Mereka menuliskan sejarah itu dari sudut pandang elit kerajaan. Oke? Seperti kita ketahui, para raton kan banyak menceritakan kisah-kisah Singosari, dan juga ada juga dari Majapahit dan lain-lainnya. Sebaliknya, dongeng di luar itu seperti tentang pengkhianatan, kekalahan, atau luka rakyat dianggap tidak resmi, tidak membangun, bahkan berbahaya. Itu kan yang selama ini terjadi. Padahal jika kita ingin jujur, sejarah bukan hanya soal kejayaan, tapi juga keberanian mengakui luka. Para raton bukan lebih sah, hanya lebih disahkan. Yang ditulis oleh kerajaan dianggap sejarah, yang dituturkan rakyat dianggap mitos. Oke, kita ulang. Para raton bukan lebih sah, hanya lebih disahkan. Yang ditulis oleh kerajaan dianggap sejarah, yang ditutur rakyat dianggap mitos. Dan kerajaan di sini mungkin antara Singosari atau Majapahit. Yang nggak ditulis di dalam kitab ini dianggap mitos. Itu kan yang terjadi.
Coba bayangkan, perang Bubat dianggap mitos, padahal ditulis juga ya kan. Ada yang bilang hoa, Kebo Iwa sama juga. Perang di Bali tidak tercatat di kitab Negara Kertama, nanti tercatat di Paraton dibilang hoax. Semuanya serba tak pasti, teman-teman. Oke, kita lanjut. Padahal di era sekarang kita perlu membuka ruang bagi sejarah yang multivokal, bukan hanya soal suara pusat, tapi juga pinggiran, bukan hanya suara elit, tapi juga mereka yang dijebak, dikorbankan, dan dibungkamkan. Seperti yang kita sudah cerita di episode sebelumnya tentang Kebo Iwa, Perang Bali, Perang Bubat, itu semua bias. Oke, kita lanjut. Lalu, narasi lisan rakyat tidak punya platform resmi. Maksudnya, narasi lisan rakyat tidak punya platform resmi. Kisah-kisah seperti Gajah Mada tewas di Tumiang, Kebo Iwa dibunuh lewat tipu muslihat, Dia Pitaloka bunuh diri karena pengkhianatan, kisah Minangkabau dan yang lain-lainnya. Semua warisan secara lisan diwariskan lewat babat rakyat, cerita turun-temurun, puisi, ritual, dan kisah rakyat. Tapi karena tidak ditulis dalam bentuk manuskrip, kami ulang di sini, keraton, mereka tidak pernah disahkan oleh negara ataupun lembaga akademik. Coba bayangkan sebuah kisah di tanah Jawa yang pakai manuskrip seolah-olah mau disampaikan, loh di Sumatera nggak ada manuskrip, nggak sah. Di Kalimantan tidak ada manuskrip, nggak sah. Harus seperti ini, seperti ini. Next kami akan Jawa. Inilah yang disebut di kemudian hari pola Jawa sentris. Nanti kita akan bahas itu ya di episode berikut. Oke? Lalu mitos dipilih dan dikontrol oleh narasi pemenang. Semua kitab kuno, termasuk Paraton, juga berisi mitos. Kisah Ken Arok membunuh Tunggul Amotung karena keris Empu Gandrik, mitos. Ramalan Jayabaya, mitos. Kelahiran Gajah Mada dari air susu raksasa wanita di hutan, mitos. Tapi anehnya, hanya mitos yang cocok dengan ideologi pusat kekuasaan yang dibiarkan hidup. Kalau ini mitosnya dibilang sah. Oke, tapi di luar itu nggak sah. Sementara mitos yang menunjukkan sisi gelap kekuasaan, pengkhianatan, tipu muslihat, pembantaian, malah disebut hoak, tidak sah, atau dianggap rekaan. Jadi, apa yang sedang terjadi? Yang disebut sah bukan karena benar atau tidak, tapi karena disahkan oleh yang punya kuasa. Pararaton sah karena ditulis oleh lingkar dalam kekuasaan dan didukung institusi kolonial dan nasional. Oke teman-teman, awal-awal kemerdekaan luar biasa. Pararaton itu seperti paling sah, tapi zaman berubah. Mitos rakyat tidak sah dianggap mengganggu narasi dominan dan tidak punya dukungan politik. Itulah yang kami bilang, dulu penulis boleh mengaturnya. Kalau ada cerita dari Gajah Mada tewas di sana, oh tidak betul. Bahkan kisah arca kepala Gajah Mada yang ada di Museum Nasional aja masih dibilang, oh bukan, itu bukan. Padahal itu kan disimpan di Amerika. Foto wajah Gajah Mada yang ada di Museum Trawulan itu disimpan di Amerika. Kau pikir kalau Amerika menyimpan nggak diselidiki dulu itu siapa? Nggak lah. Tidak mungkin sebodoh itu museum di Amerika sana. Lanjut. Tapi zaman sudah berubah bro. Sekali lagi, tapi zaman sudah berubah bro. Sekarang dengan teknologi digital siapapun bisa membaca sejarah, menggali arsip, mengakses catatan dari Belanda, Inggris, Tiongkok, Amerika. Kini rakyat punya platform, rakyat bisa bertanya dan rakyat bisa menjawab. Kita tidak lagi harus tunduk pada satu kitab. Kita tidak lagi butuh izin dari istana untuk bercerita. Kini rakyat adalah penjaga ingatan. Perdebatan kitab Pararaton ini simpang siur. Namun ada yang bilang dia ditulis di Tiongkok, dipercaya. Aneh kan? Kitab Pararaton ini selalu dibantah, tapi nanti dalam sebuah kisah sejarah dia diangkat. Tapi nanti ada yang membantahnya pakai kitab Negara Kertagama. Nanti isi kitab Pararaton dibantah lagi pakai kitab Negara Kertama. Besok dia pakai lagi kitab Pararaton. Begitu aja lah. Makanya terjadi perdebatan. Ya kan teman-teman? Coba Anda lihat. Kisah sejarah yang dibawa. Kitab Pararaton mengatakan ini. Tapi nanti begitu ada katakan kitab Pararaton bahwa Kertanegara dibunuh, minum pesta seks, dibantah pakai kitab Negara Kertagama. Di dalam kitab Negara Kertagama, dia
Raja Kertanegara, Singosari, suci dan abadi. Besok dia pakai lagi kita para raton tanpa disadari. Begitulah yang terjadi kan. Akhirnya kami yang observasi penelitian kadang dari Sumatera heran nengok kisah-kisah itu. Sebentar dia pakai kitab Kertagama, besok dia bantah kitab para raton. Besok dia pakai kitab para raton, besok dia pakai kitab negara membantah. Padahal dia mengakui dua-dua ini perlu. Aneh tapi nyata. Tapi itulah, zaman sudah berubah bro. Oke, kebenaran seperti itu akan terbongkar waktunya. Kan dharma, karma, dharma tetap akan berjalan. Lanjut bro. Jika para raton adalah mitos yang disahkan, maka babat rakyat adalah mitos yang disembunyikan. Sekali lagi, jika para raton adalah mitos yang disahkan, maka babat rakyat adalah mitos yang disembunyikan. Dan sekarang, saat kebenaran yang utuh dibutuhkan untuk menyembuhkan sejarah, sudah waktunya suara rakyat dibuka kembali dan dipercaya. Makna kalimat ini sangat dalam dan relevan dengan kondisi sejarah Nusantara sekarang ini dan prinsip-prinsip global seperti yang dijunjung oleh UNESCO. Mari kita bahas arti dan kaitannya. Makna kalimat. Dan sekarang saat kebenaran yang utuh dibutuhkan untuk menyembuhkan luka sejarah, sudah waktunya suara rakyat dibuka kembali dan dipercaya. Artinya, sejarah kita selama ini tidak utuh karena terlalu banyak dikendalikan oleh narasi resmi, elit atau istana. Banyak suara rakyat dari Bali, Sunda, Sumatera, Kalimantan, bahkan dari pelosok dibungkam atau diabaikan, terutama yang bertentangan dengan kisah kejayaan versi penguasa. Kalau nggak ditulis di dalam para raton nggak sah tuh. Kalau nggak ditulis di Majapahit Kertagama nggak sah tuh. Apa hubungan di cerita Sumatera dibawa ke situ? Seolah-olah Indonesia nih kalau nggak dari Majapahit dan para raton nggak sah. Lewat tuh bro. Itu sudah lalu masa itu. Lanjut bro. Kini di zaman digital dan keterbukaan informasi, rakyat tidak hanya menjadi objek sejarah, tapi subjek yang bisa bicara. Maka sudah saatnya kita mendengarkan suara rakyat yang membawa luka, ingatan dan kebenaran alternatif yang selama ini disembunyikan. Pesan UNESCO. UNESCO, Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB, memiliki prinsip kunci dalam pelestarian warisan sejarah dan budaya. Multivokality. Sejarah harus mencerminkan banyak suara, bukan hanya satu narasi dari penguasa atau pemenang. Artinya, sejarah yang sehat bukan yang memuja satu tokoh atau satu kerajaan saja, tapi yang berani mendengarkan narasi minoritas, kelompok lokal, perempuan, komunitas adat, dan mereka yang dulu dibungkam. Dalam konteks Nusantara, kita harus berani mendengarkan suara dari Bali, Kebo Iwa, suara Sunda, tentang Dia Pitaloka, Harut tentang Tumyang, suara rakyat, kitab luka-luka yang belum diakui yang ada di seluruh Indonesia. Oke bro, jika banyak pihak mengatakan, ini nggak sesuai kitab para raton, ini tidak sesuai kitab negara Kertagama, itu nggak sah. Padahal ini Indonesia, kami akan gunakan UNESCO. Dunia mengakui UNESCO, bukan para raton, bukan negara Kertagama. Zaman sudah berubah bro. Kesimpulannya, kita hidup di era baru, era kesadaran dan keterbukaan. Kita bukan hanya sejarah yang kita rawat, tapi juga luka sejarah yang harus disembuhkan. Indonesia ini luas bro. Indonesia ini punya catatan sejarah yang luas, bukan hanya negara Kertagama, bukan hanya para raton. Aneh kan? Mitos dongeng di para raton sah, di luar itu nggak sah. Itu kan yang terjadi. Itulah kenapa kami sering dari awal selalu sampaikan bahwa jangan pernah katakan dongeng legenda tewas Gajah Mada, karena kalian mempercayai mitos-mitos di para raton. Kenapa di situ dipercayai, di luar itu tidak dipercayai? Lanjut bro. Dan hanya bisa disembuhkan jika kita membuka ruang keadilan bagi semua orang. Seperti yang UNESCO serukan. Sejarah bukan lagi milik istana, tapi milik mereka yang berani mengingat dan mengucapkannya. Sekali lagi, kita hidup di era baru, era kesadaran dan keterbukaan. Kini bukan hanya sejarah yang kita rawat, tapi juga luka sejarah yang harus disembuhkan. Indonesia ini luas bro. Indonesia ini bukan hanya para raton dan kitab negara Kertagama. Dan hanya bisa disembuhkan jika kita membuka ruang keadilan bagi semua suara. Seperti yang UNESCO serukan. Sekali lagi,
Seperti yang UNESCO serukan, sekali lagi seperti UNESCO serukan, sejarah bukan lagi milik istana, tapi milik mereka yang berani mengingat dan mengucapkannya. Oke bro, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikuti kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih.